Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Suatu hari saya pernah beli buah kelengkeng di pinggir jalan. Di situ dikemas dalam jaring. Jadi 1 kiloan gitu ya. Kemudian saya beli. Saya tanya dulu ke penjualnya, ini manis gak bang gitu ya. Ya penjualnya jual, ya ini enak manis semuanya gitu ya. Tapi ketika saya sudah membeli dan saya makan satu persatu, ada kelengkeng-kelengkeng yang rasanya hambar, mungkin masih mentah dan ukurannya masih ada yang agak kecil-kecil gitu ya. Tapi beruntung sekali ya nasib kelengkeng mentah ini, kelengkeng kecil dan hambar ini, dia bisa ikut terjual karena dia selalu bersama dengan kelengkeng-kelengkeng yang manis. Nah ini kalau kita pisahkan, seandainya penjual itu memisahkan antara kelengkeng manis dan kelengkeng yang hambar, yang kecil-kecil, yang mentah-mentah, tentunya gak akan ada orang yang mau membeli kelengkeng itu. Jadi kelengkeng yang kecil itu, yang hambar itu ternyata bisa terjual karena dia selalu ikut dengan kelengkeng-kelengkeng yang manis dan besar. Konsep kelengkeng ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu mencintai, untuk selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Karena diibaratkan orang soleh itu seperti buah kelengkeng yang manis, yang matang, yang besar-besar gitu ya. Jadi ketika Allah ingin membeli mereka, Allah ingin memborong kelengkeng itu dengan surga, maka kelengkeng-kelengkeng yang hambar, yang kecil itu juga akan ikut terbawa ketika kita mencintai atau selalu bersama dengan kelengkeng-kelengkeng yang bagus gitu. Kalau kita mencintai mereka, maka kita akan bersama dengan mereka. Jadi di hadapan Allah pun kita akan ikut gitu ya, menjadi bagian daripada mereka. Jadi kita harus senantiasa mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, selalu ada di tengah-tengah mereka, karena kita ini ya ibarat lengkeng yang mentah gitu, yang mentah, yang rasanya hambar, yang ukurannya kecil, yang mungkin tidak ada harganya, tapi ketika kita mencintai dan dekat dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, maka kita pun akan bersama dengan mereka di akhirat nanti, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, kita akan bersama di akhirat itu dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Jadi alangkah baiknya kita yang hanya kelengkeng mentah ini senantiasa dekat-dekat dengan para ulama, hadiri majelis-majelisnya, ikut mengkaji ilmu-ilmunya, agar saat mereka di akhirat nanti bertemu dengan Allah, kita pun ikut bersama rombongan orang-orang yang soleh. Selain dari kelengkeng, kita juga bisa belajar dari mungkin dari tempat sampah. Ya di situ kita bisa melihat suka ada tempat sampah yang untuk menampung sampah-sampah organik, sampah-sampah rumah tangga, dan ada sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya, seperti bekas botol minuman, kemasan-kemasan makanan gitu ya, yang bisa masih punya nilai jual. Jadi para pemulung memeriksa setiap tempat sampah sehingga di situ masih ada orang yang mencari rezeki dari situ. Nah, di situ kita belajar bahwasanya dari sampah saja masih ada yang berharga dan ada yang tidak berharga. Begitupun manusia, di situ ada yang berharga. Manusia yang berharga yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, senantiasa dari hari ke hari ingin selalu berbuat kebajikan, selalu ingin lebih baik dari hari sebelumnya. Dia selalu ingin produktif dalam beramal. Itulah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Sedangkan orang yang tidak berharga, dia senantiasa fokus kepada kemunduran-kemunduran dirinya, tidak mau beramal, tidak mau keluar dari zona nyamannya, zona kekotorannya gitu. Maka dia tidak berharga di hadapan Allah. Jadi kita bisa belajar dari sampah bahwasanya sampah aja masih ada yang berharga. Masa kita hanya ingin menjadi manusia yang tidak berharga di hadapan Allah. Jadi
masih lebih berharga sampah gitu ya akhirnya daripada manusia itu sendiri. Tapi dalam proses hijrah ini ternyata bukan perkara yang mudah. Ada kalanya kita sedang semangat-semangatnya ibadah, ada kalanya juga kita merasa malas dalam ibadah. Ini adalah sesuatu yang wajar. Ini manusiawi. Akan tetapi jangan lama-lama ya kemalasan ini sehingga kita terbuai dan kita terfitnah dengan yang namanya waktu luang gitu. Ketika kita tidak semangat di dalam beribadah, kita merasa malas ya dalam menunaikan hak-haknya Allah, maka yang harus kita lakukan adalah berkata kepada diri bahwasanya kita bukan tidak mau bergerak, bukan tidak mau beramal soleh, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita ya, seperti kita sedang memanaskan mesin motor atau mobil. Biasanya sebelum melaju kita panaskan dulu. Katakan pada diri bahwasanya kita sedang memanaskan mesin. Memanaskan mesin di sini berarti kita sedang siap-siap gitu ya, siap-siap untuk melaju. Jangan sampai kita bilang pada diri saya lagi down, saya lagi futur, saya lagi malas ibadah, saya lagi tidak ingin bertemu dengan siapapun. Maka ini kata-kata yang negatif akan membuat emosi kita jadi negatif. Ketika emosi kita jadi negatif, maka yang terjadi adalah perilaku kita juga jadi negatif. Sehingga bukannya kita mau beramal soleh, justru kita lebih terpuruk dan senantiasa condong pada keburukan. Untuk itu kita harus memberikan sugesti kepada diri kita dengan perkataan yang baik, bahwasanya kita tidak sedang down gitu ya, kita tidak sedang futur, tapi kita sedang berusaha lagi manasin mesin untuk siap-siap melaju lagi, berjuang, beramal di jalan Allah. Jadi tadi poinnya dari buah kelengkeng kita belajar tentang kita harus selalu bersama orang-orang soleh, mencintai mereka agar kita juga bisa bersama mereka di akhirat. Kemudian juga kita belajar tentang dari sampah ya, agar menjadi orang yang berharga di hadapan Allah, bukan menjadi sampah. Dan kita juga dalam kondisi keimanan yang misalnya naik turun ya, semangatnya naik turun dalam beribadah, maka kita harus berkata kepada diri bahwasanya ini bukan akhir dari segalanya. Kita bukan mau mundur lagi ke belakang setelah hijrah, tapi kita sedang memanaskan mesin. Artinya kita lagi mengumpulkan semangat untuk maju lagi di jalan Allah ya, dalam beramal, kemudian juga menciarkan Islamnya, dan juga senantiasa kita berharap kepada Allah semoga kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.